Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, mungkin hadir secara online, Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ibu sahabat saya, Ibu Amalia Adimunggar Wijaya Sandi, Deputi Ekonomi dari Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Bapak Dr. Ilham Habibie, Ketua Dewan Peknas, Bapak Iqbal Sofwan, Director of Electronic Trading System and Services, Kementerian Perdagangan, Rainer Hofer, Executive Director of Center for Indonesian Policy Studies, dan seluruh narasumber dan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama puji syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kita kenikmatan, limpahan rahmat, sehingga kita bisa hadir pada acara di pagi hari ini di GWIC 2022, Transforming Indonesia, menciptakan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, aman untuk semua. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi saya kepada Center for Indonesian Policy Studies atas terselenggaranya kegiatan yang dapat menjadi wadah kolaborasi dan dialog antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan transformasi digital untuk mewujudkan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Izinkan saya mewakili Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, untuk menyampaikan keynote speech sekaligus permohonan maaf beliau yang berhalangan hadir pada kesempatan hari ini karena masih mendampingi Bapak Presiden kunjungan ke luar negeri. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 telah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, namun reformasi struktural perekonomian Indonesia harus terus berjalan. Akselerasi transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam transformasi ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Pandemi juga ikut mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, serta mempercepat pengembangan inovasi digital yang membuka berbagai peluang dan menciptakan metode atau cara baru yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Bapak Ibu sekalian, transformasi digital merupakan kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, ekonomi digital memiliki prospek yang cerah untuk dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan yang baru. Pada tahun 2021 misalnya, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebesar 70 miliar US dollar. Seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk beraktivitas secara online yang didukung oleh perluasan sistem pembayaran digital. Pada tahun 2025 mendatang, potensi ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai 146 miliar US dollar dan diproyeksikan naik menjadi 330 miliar US dollar pada tahun 2030 mendatang. Sampai saat ini, kita telah memiliki lebih dari 2.300 startups, satu atau ada juga yang menyebut 2 decacorn sekarang ini dan 8 unicorn. Pada tahun 2021, Indonesia menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif. Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan digitalisasi di tanah air, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, baik itu fiber optik, maupun membuat atau membangun low Earth satellite atau high throughput satellite, dan pengembangan data center, serta digitalisasi juga di sektor-sektor industri, kesehatan, dan juga pendidikan. Kita juga menyadari pentingnya penguatan kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak. Di sini juga termasuk juga swasta dan lain sebagainya, terutama dari big tech firms untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia. Selain itu, pemerintah akan terus memberi perhatian serius pada berbagai upaya yang berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan UMKM dan pengembangan SDM, seperti fasilitas ide usaha melalui program inkubasi untuk para wirausaha yang baru, pelatihan pendidikan dan bimbingan teknis
baik itu melalui pendidikan pelatihan yang ada di kementerian lembaga atau juga melalui program Kartu Prakerja yang saat ini pesertanya sudah lebih dari 13 juta orang sejak itu diluncurkan dari tahun 2020 yang lalu. Kemudahan akses pembiayaan juga dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai model pembiayaan, misalnya dari UMI, Ultramikro, Mekar, KUR, dan lain sebagainya. Fasilitas pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan sertifikasi, serta kemudahan akses perizinan usaha juga dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan perubahan peraturan dan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk melengkapi semuanya itu, pemerintah juga melakukan penguatan aspek regulasi dan kebijakan ekonomi digital yang komprehensif, termasuk pengaturan keamanan data dan cyber. Bapak Ibu sekalian, untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, saat ini pemerintah bersama stakeholder terkait tengah menyiapkan strategi nasional pengembangan ekonomi digital 2022-2030 untuk memastikan bahwa berbagai inisiatif dan program terkait dapat terimplementasi dengan efektif dan sinergis. Adapun kerangka strategi nasional itu bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai powerhouse ekonomi digital guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, terkoneksi, dan berkelanjutan. Strategi ini nantinya akan dioperasionalisasikan melalui pengembangan 5 pilar utama. Yang pertama adalah penyediaan infrastruktur, baik itu fisik dan digital yang berkualitas terjangkau dan merata. Yang kedua adalah percepatan pengembangan SDM digital, baik untuk literasi digital maupun untuk digital talent. Yang ketiga adalah pembentukan ekosistem riset, inovasi, dan pengembangan usaha yang mendukung ekosistem ekonomi digital. Yang keempat, penciptaan iklim usaha yang kondusif, termasuk penguatan tata kelola data dan keamanan cyber. Serta yang terakhir adalah peningkatan pendanaan dan investasi untuk ekonomi digital. Bapak Ibu sekalian, perkembangan ekonomi digital menuntut adanya peningkatan inovasi dan sinergi kebijakan sebagai fondasi untuk mewujudkan Indonesia maju. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, otoritas, industri, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga stabilitas dan menyokong upaya perbaikan serta pemulihan ekonomi. Optimalisasi transformasi digital dalam penerapan berbagai kebijakan pemerintah perlu terus dilakukan dan juga didukung untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan juga produktivitas. Akhir kata, saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan DigiWeek 2022 dan semoga event ini dapat meningkatkan semangat kolaborasi kita semua untuk maju bersama dalam menciptakan ekonomi digital yang tangguh, siap bersaing, adaptif, serta agile. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tertanda Pak Erlangga.